Update 17 Agustus 2024. Selamat ulang tahun Indonesia. Hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Semoga kedepannya Indonesia makin berjaya, makin banyak lapangan-lapangan pekerjaan. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selamat datang di Manoyo. Tapi gua nggak pakai masker lang. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Rizal Kofique Febriansyah. Sebelumnya, Dirgahayu Indonesiaku, selamat ulang tahun kepada Indonesia, negaraku, negeriku tercinta, cie. Yang ke-79. Semoga kedepannya makin jaya. Gak ada lagi kasus-kasus aneh, gak ada lagi kasus-kasus korupsi. Ya semoga Indonesia kedepannya lebih baik buat kita semua. Sekarang minggu ke... cie, langsung aja. Nggak nyangka guys, sekarang udah minggu ke-4 berarti. Yang mana berarti udah 4 minggu gue bikin video. Berarti udah 1 bulan full gue bikin video. Gak tahu sih gue harus ngomong apa. Cuma ya semoga kedepannya gue masih terus bikin video buat ngukur udah sejauh mana progres gue buat dapetin apa yang gue pengen, buat ngejar apa yang gue mau. Dan mungkin bisa juga jadi track record buat teman-teman gue, buat gue juga mungkin. Jadi siapa tahu di 5 tahun ke depan kita bisa ngumpul lagi, terus kita bisa ngelihat kita yang dulu tuh, kami yang dulu itu kayak gimana. Mungkin kurang lebihnya kayak gitu sih. Jadi video ini adalah video lanjutan dari minggu kemarin. Minggu kemarin itu sampai tanggal 11 Agustus. Terus minggu sekarang dimulai dari tanggal 12 Agustus, yaitu di hari Senin. Di hari Senin itu gue nggak kemana-mana, gue di kosan aja karena emang nggak ada kegiatan yang mengharuskan gue keluar dari kosan. Terus gue juga ada ngeprint skripsi punya Leni sama Gilang. Karena Gilang masih revisian dari dosen penguji 1, penguji 2 belum dapat tanda tangan. Sedangkan kalau Leni itu udah fix, nggak ada lagi revisi, jadi dia mau ngeprint pakai kertas yang 80 gram. Selebihnya cuma itu aja di hari Senin. Terus kemudian di hari Selasanya tanggal 13 Agustus 2024 gue ke kampus buat ngambil skripsi punya gue yang udah ditandatanganin sama Pak Endang. Karena di minggu kemarin kan di hari Sabtu gue naruh skripsi buat diminta tanda tangan Pak Endang. Di hari Selasanya udah ditandatangan sama Pak Endang, sama beliau. Jadi gue ke kampus buat ngambil. Sekalian awalnya gue mau bikin hardcover sama masukin file skripsinya ke CD. Terus abis itu gue ke kosan Vina karena ada Gilang di kosan Vina lagi revisi skripsi. Itu gue di kosan Vina sampai jam 3, mungkin jam 3 jam 4. Terus sorenya gue nganter Gilang ke Victor buat minta tanda tangan penguji 2 dosennya Gilang. Di situ gua nunggu sampai sekitar jam 7 mungkin, nunggu dosennya datang karena emang beliau juga kerja di tempat lain, jadi pulangnya rada sore mungkin karena macet, gua nggak tahu juga sih. Gua tungguin sekitar sampai jam 7 baru datang, terus Gilang minta tanda tangan, terus habis itu udah langsung balik deh ke kosan. Terus di hari selanjutnya, di hari Rabu tanggal 14 Agustus gua ke kosan Vina
cuma buat main aja. Karena kebetulan rame di hari itu, ada Lenny, ada Widi, ada Rizky, Salsa, Gilang juga ada lagi. Gue nggak tahu dia izin atau gimana, gue nggak ngerti. Cuma ada dia. Gue berangkat itu siang sekitar jam 1 jam 2. Terus gue awalnya tuh mau bikin konten gitu sama Lenny, sama Yuli, sama Widi. Gue niatnya tuh mau bikin konten yang nyeritain kayak kayak behind the scene lah gitu, dari point of view-nya mereka gitu, bukan dari gue kan. Selama ini kan gue dari gue kan videonya. Terus gue pengen nyeritain kayak misalkan persiapan mereka tuh gimana sih gitu. Cuma karena gue bukan karena bukan interviewer yang baik, jadi gue tuh selalu memulai pertanyaannya tuh dari waktu kamu SD, ya kayak gitu mulu, nggak tahu gue kenapa. Jadi mereka tuh malah sibuk nyeritain dari SD-nya mereka gitu. Kayak pas Lenny, gue pernah ada nanya gitu kayak, Len, kenapa lo milih Unpam, kenapa milih manajemen gitu. Terus dia ngejelasin, terus karena gue agak ngerti gitu, jadi gue langsung kayak, tapi kalau lo SD gimana gitu. Jadi kayak aneh aja videonya, kepanjangan. Terus HP gue-nya juga kayak cepet overheat jadinya. Jadi videonya tuh cuma sepotong-sepotong, nggak sampai full gitu. Jadi kayaknya keburu males deh. Cuma ya gue nggak tahu, mungkin besok-besok gue mau bikin konten lagi mungkin sama Gilang, yang ngobrol-ngobrol kayak gitu aja. Karena kemarin juga gue sempet ngobrol sama dia. Dia mikirnya, menurut dia video gue itu yang weekly vlog ini kepanjangan. Mungkin karena dia nontonnya jarang, mungkin dia download nonton video yang 10 menit, yang 30 menit, 40 menit. Jadi menurut dia video gue itu kepanjangan. Sedangkan tontonan YouTube gue itu ya paling sedikit itu 1 jam. Jadi menurut gue durasi segitu tuh udah cukup gitu, gak terlalu panjang, gak terlalu pendek. Cuma yang nggak tahu, mungkin kedepannya bakal lebih pendek atau lebih panjang juga nggak tahu. Sebenarnya itu tergantung dari kegiatan sehari-harinya juga sih. Karena emang kalau lagi panjang ya panjang durasinya, kalau lagi pendek ya pendek gitu. Terus habis bikin konten, gue itu malamnya bukan main sih, lebih tepatnya nongkrong makan ketan di sekitaran Pamulang, di sekitaran apa namanya, yang ruko-ruko itu depan kampus. Gue nggak tahu itu namanya ruko apa. Gue makan ketan burita namanya. Ketannya enak, ada banyak rasanya. Cuma yang favorit gue itu yang tiramisu. Harganya juga murah, cuma 11.000. Yang ada rasanya yang original 8.000. Minum-minumnya juga ada. Terus di situ juga dekat ke warkop kalau lo mau minuman yang kopi gitu. Itu di situ gue sampai jam 10 kayaknya deh. Karena rame, ada gue, Gilang, Salsa, ada Yuli, Vina, sama temennya Vina itu ada Rina. Jam 10 gue balik, terus sampai kosan gue ngeprint skripsi punya Yuli, Vina, sama Salsa. Terus habis itu di hari Kamis tanggal 15 Agustus gua ke kosan Vina buat ngasihin skripsi punya Yuli, Vina, sama Salsa. Terus paginya juga gua ngeprint dulu skripsi punya Sasa, karena Sasa itu nitip ngeprint skripsi punya dia. Terus gua ke kosan Vina sekitar gua ke sana udah siang, sekitar jam 2, jam 3 mungkin, atau jam 1, ya sekitar segitu. Terus gua main di sono, rame juga kebetulan. Terus gua makan.
Terus sorenya gue makan, tadinya gue mau makan seblak di deket kosan Yuli karena katanya ada yang enak baru buka. Cuma pas disamperin ke sana ternyata tutup. Terus karena udah siap main gitu ya, udah pada lengkap gitu, jadi udah mager lagi balik lagi ke kosan. Jadi kami memutuskan untuk makan seblak di pinggir danau di Pamulang. Itu lokasinya di depan Villa Pamulang, atau perumahan apa ya? Pokoknya sekitaran danau situ lah, samping anjir apa ya namanya, gue lupa lagi. Ya, pokoknya sekitaran danau situ lah. Nanti gue tulis deh di video. Itu gue sekitar jam 7-an nyampe situ, terus makan seblaknya modelnya seblak prasmanan. Gue bingung, gue belum pernah makan yang kayak gitu, jadi gue asal ngambil aja. Tapi ternyata hitungannya lebih murah dan menurut gue porsinya cukup banyak. Ada mie lagi, mie beneran aja. Terus suasananya juga enak, mungkin karena samping danau samping jalan, terus jadi nggak terlalu panas gitu, mungkin karena udah malam juga. Tapi ya banyak angin gitu. Terus karena gue senang ngelihat ke jalan gitu, ngelihat lalu lalang orang bawa motor gitu, jadi gue senang aja sih ngerasainnya. Terus di hari Jumatnya, di tanggal 16 Agustus 2024, gue ke kosan Vina lagi nganterin skripsi punya Sasa, karena yang kemarin udah gue print cuma nggak sempet gue bawa di hari Jumatnya. Sekalian gue juga nganter Gilang buat nemuin dosen penguji 1 sama dosen pembimbingnya dia. Gue itu nganterin awalnya ke dosen penguji 1 itu ke Parung, terus ke dosen pembimbingnya itu gue temuin di stasiun. Terus setelah di stasiun buat minta tanda tangan, padahal tinggal sedikit lagi tuh minta tanda tangan dosen pembimbingnya Gilang. Tapi ternyata NIDN-nya itu salah. Jadi Gilang harus bikin lagi dari awal buat ngeganti. Awalnya dia udah mager buat bikin, dia mintanya buat hari Minggu atau hari Senin ketemu lagi. Cuma gue bilang kayak mumpung di sini jadi sekalian aja sekarang gitu, ayo gue antar. Akhirnya kita nyari fotokopi yang mau ngedit sekalian ngeprint pakai kertas 80 gram. Gue udah ke 2 tempat, ternyata nggak bisa. Terus ada 1 tempat yang dia ngebolehin buat Gilang pakai komputernya buat ngedit. Akhirnya dia ngedit, terus kita nyamperin ke rumah dosen pembimbingnya Gilang. Itu cukup lama, sekitar sampai jam 10, jam 11 kayaknya gua. Habis itu gua udah selesai balik ke kosan Yuli, terus baru gua ngasihin hardcover skripsi gua buat gua ngasihin skripsi gua buat dibuat hardcover, maksud gua itu. Terus di hari Sabtunya 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia, negaraku tercinta, gue ngerencanain buat bikin lomba awalnya di rumah Leni, karena di depannya itu ada lapangan bulu tangkis. Awalnya gue mau bikin lomba beberapa lomba, kayak lomba mindahin tepung, mindahin air, tebak lagu. Cuma karena yang datang sedikit, cuma 7 orang, karena yang lainnya tidak punya jiwa nasionalis, tidak seperti gue, nasionalisme, Jadi gue cuma main badminton doang. Yo guys, sedikit info. Jadi kita lagi beli pita sama beli stiker. Ini dia. Kita meriahkan ulang tahun Indonesia yang ke-79. Kita habis beli ini bendera-bendera. Nah, mantap. Kita meriahkan HUT RI yang ke-79. Semoga Indonesia makin jaya, merdeka.
Dan ya doa terbaik lah pokoknya. Itu gue sampai sekitar habis maghrib, habis isya mungkin, terus gue makan dulu di sana, gue bawa bekal. Terus malamnya sekitar jam 8 gue main ke Pulbis. Buat orang Parung mungkin tahu Pulbis, buat orang Parung dan sekitarnya. Cuma gue pas ngedengar kata Pulbis itu kayak namanya keren banget, Pulbis gitu. Cuma ternyata Pulbis itu emang full bis gitu, maksudnya kayak terminal bis gitu. Gue kira kayak pertama kali denger namanya tuh kayak anjir full bis gitu, keren banget. Cuma ya udah tahu ya tempatnya ya biasa aja sih menurut gue, cuma emang makanannya murah, terus makanannya enak juga. Di situ gue makan pancong sama Yuli, Vina sama Gilang awalnya, terus tapi orang tuanya Salsa ternyata nyamper sama Salsa juga karena pengen ikutan nongkrong. Di situ gue sampai jam 9 karena jam 10-nya kosan Yuli ditutup gerbangnya, jadi gue jam 9 udah balik. Terus di hari selanjutnya, di hari Minggu, yaitu hari ini tanggal 18 Agustus, gue nggak kemana-mana, gue di kosan aja. Gue bikin video ini, terus gue juga nyuci tadi, terus gue beberes kosan, terus udah deh. Segitu untuk minggu ini. Gue nggak tahu nih, kayaknya gue kalau ngomong masih belibet anjir. Gue berharapnya sih kalau lebih sering, harusnya kan harus ngomongnya lebih lancar ya. Cuma nggak tahu, gue ngerasanya malah lebih belibet ngomongnya. Tapi fun fact, gue selalu ngeteknya itu satu kali, nggak pernah kayak ngulang gitu. Biar natural aja sih menurut gue. Cuma ya udah, mungkin segitu dulu video minggu ini. Nantikan video-video selanjutnya. Lalu ya, buat Indonesia, selamat ulang tahun sekali lagi dari gua, Rizal, sang nasionalisme. Semoga gue bisa membawa perubahan bagi Indonesia ini. Yo guys, gua mau unboxing bingkisan dari Rizky karena dia baru ngasih. Harusnya ini ngasih pas kemarin kelar sidang, cuma nggak apa-apa. Terima kasih Rizky, gua terima hadiahnya. Sebelumnya di sini ada kartu, tulisannya selamat Rizal, good luck for the next step of your journey. Terima kasih sudah berjuang bersama-sama. From Risma. Terima kasih Rizky Maulana. Dan isinya jeng. Cia. Desain gue juga, cuma nggak apa-apa. Udah disediain paku. Gue nggak tahu sih ini bakal gue taruh di mana. Sini mungkin, lihat enggak? Ini guys, bagus sih. Ada tulisannya lagi. Congratulations, although the journey of graduate was not easy, look us now. Anjay, ya gitulah intinya. Gua nggak bisa bahasa Inggris. Gua belum tahu ini bakal gua pasang di mana. Sebagai konteks, ini gue baru balik dari rumah Leni karena habis lomba 17 Agustus. Jadi gue masih pakai ini dan tadi gue bawa bendera Dirgahayu Indonesiaku.